Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zamzami Cahaya Putra. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang strategi pertumbuhan bisnis keluarga saya yang bernama Satoe Nyali Store. Nah, untuk Satoe Nyali Store sendiri ini adalah bisnis merchandise Persebaya yang berdiri sejak tahun 2018 yang berlokasi di kota Surabaya, tepatnya Surabaya Barat, daerah Benowo. Untuk cabangnya sendiri kita memiliki 3 cabang yang lokasinya juga tidak berjauhan antara satu cabang dan cabang lainnya. Satoe Nyali Store sendiri menjual produk seperti kaos pendek, kaos panjang, sweater, hoodie, celana panjang, celana pendek, sandal, sepatu, topi, dan juga aksesoris-aksesoris yang lainnya. Kami menjual produk ini tidak hanya di offline store saja, melainkan juga memanfaatkan online store seperti marketplace yang menggunakan Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok. Bisnis keluarga ini dikelola dengan saya dan juga dengan keluarga. Nah, untuk bagian yang unserved matrix ini saya memilih untuk strategi product development. Mengapa? Karena saat ini kami sudah memiliki basis pelanggan yang loyal, tapi perlu terus menghadirkan produk baru agar tidak stagnan dan monoton. Beberapa ide pengembangan produk yang kami rancang antara lain yaitu merchandise untuk anak-anak. Karena untuk target market kita juga bukan hanya sekedar di kalangan remaja sampai dewasa, melainkan juga di kalangan anak-anak kecil pun banyak yang menyukai di Persebaya ini. Jadi kami memanfaatkan itu untuk kedepannya kita bisa menciptakan merchandise untuk anak-anak, juga produk kolaborasi dengan brand-brand lokal lain, dan juga mungkin kita menghadirkan produk yang baru seperti tidak hanya dengan bertema Persebaya, mungkin bisa dengan menggunakan tema olahraga yang lain, entah itu di seperti mendaki atau di basket atau apa, itu nanti produknya kita sesuaikan dengan olahraga tersebut agar tidak monoton di tema Persebaya aja gitu. Strategi ini saya jalankan dengan nilai keluarga kami kami jalankan dengan nilai keluarga kami, yaitu kreatif, komunitatif, dan setia pada identitas lokal. Tentu orang tua saya juga mendukung arah rencana saya karena melihat potensi besar dari komunitas supporter Persebaya sendiri ini. Selanjutnya untuk analisis pemasaran, operasional, dan HRD. Untuk pemasaran digitalnya, kami menjalankan strategi digital marketing seperti tadi yang saya sebutkan, TikTok, Instagram, mungkin membuat reels atau konten-konten reels yang di Instagram, dan mengadakan giveaway saat Persebaya bertanding. Kita adakan giveaway agar meningkatkan engagement kita di media sosial, terutama Instagram dan juga TikTok. Kerjasama promosi dengan akun fansbase Persebaya. Untuk operasionalnya, kami menerapkan proses produksi yang dikerjakan oleh vendor konveksi tetap. Jadi kita meminimalisir atau mengefisiensi biaya yang keluar untuk menggunakan konveksi atau vendor yang tetap. Untuk proses restoknya dirancang dengan basis penjualan, mungkin kita buat bulanan, jadi setiap bulan kita restock. Untuk HRD nya sendiri, struktur organisasi yang ada di satunya sendiri masih sangat sederhana. Saya sebagai marketing dan operasionalnya merangkap desain untuk dibantu admin dan bagian produksi. Untuk rencana ke depan, kami akan merekrut bagian freelance atau influencer gitu untuk mengatur konten kreator dan membuat panduan pelatihan di karyawan kita agar lebih profesional. Nah, untuk yang keempat ini, rencana strategis jangka pendek 1-3 tahun. Di tahun 2025 strategi utama yaitu
digitalisasi dan kolaborasi produk, yaitu dengan melaunch produk edisi spesial bareng komunitas bonek, mungkin kayak produk-produk yang limited edition, dan juga memperluas dan untuk strategi konten di Instagram dan juga TikTok. Mengingat sekarang untuk dunia digital itu sangatlah besar dan sangatlah peluangnya itu tinggi kalau bisa memanfaatkan di digitalisasinya. Selanjutnya di tahun berikutnya yaitu ekspansi di kota-kota selain Surabaya yang masih berbasis Persebaya. Mungkin dengan menggunakan itu seperti kita merekrut reseller di berbagai kota agar bisa meningkatkan produk kita tidak hanya di Surabaya saja. Di tahun berikutnya yaitu pop up store dan booth event. Mungkin dimulai di tahun 2018 dan 2019 sudah dilakukan untuk strategi ini dan sampai sekarang pun masih diterapkan, yaitu membuka booth saat ada pertandingan di Surabaya yaitu di Gelora Bung Tomo, atau festival-festival Persebaya atau bonek di sebuah event-event kecil maupun event besar. Kita bisa membuka booth dan kita bisa demonstrasi produk-produk kita di booth tersebut. Strategi ini kami rancang agar pertumbuhan bisa terjadi secara bertahap, realistis, dan tetap mempertahankan kekuatan dari komunitas ini. Karena memang untuk bisnis Persebaya ini sangatlah bergantung dan memanfaatkan komunitas-komunitas yang berada di Persebaya ini juga. Yang terakhir, untuk refleksi pembelajaran saya dan harapan juga. Nah, saya belajar bahwa membangun bisnis keluarga butuh keseimbangan antara profesionalisme dan nilai kekeluargaan. Saya juga makin sadar bahwa strategi pertumbuhan bukan sekedar soal besar dan cepat atau yang dinamai kayak seperti instan, tapi soal arah yang tepat dan bagaimana cara kita untuk konsisten menjalaninya. Harapan saya Satunya Store sendiri ini tidak hanya menjadi sebuah brand yang berdiri atas komunitas, melainkan juga menjadi ikon atau brand yang juga tidak bertema atau berkonsep Persebaya saja. Seperti yang saya sebutkan tadi pada produk development kita, yaitu kita bisa memanfaatkan atau menambah produk diferensiasi seperti yang produk yang tidak hanya bertema dan berkonsep Persebaya saja. Jadi mungkin produk kita tidak hanya bisa digunakan pada saat tribun atau menonton Persebaya saja, jadi bisa dipakai dimanapun dan kapanpun mereka menggunakan produk kita. Jadi entah itu dipakai jalan-jalan atau dipakai untuk acara keluarga atau acara apa, biar tidak melulu mengenai tentang Persebaya. Mungkin itu saja dari yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.